Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di room Zoom ini. Sebelumnya, sebelum saya mulai, boleh saya minta tolong untuk teman-teman nyalakan mic-nya. Sudah aman terdengar Pak CEO. Oke, terima kasih atas responnya. Senang sekali melihat antusiasme teman-teman semua, walau kita hanya bertemu via layar ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Murad Fikri Fadlur Rahman. Di sini saya berdiri sebagai CEO dari PT Collection Z. Mungkin nama Collection Z terdengar seperti toko biasa, tetapi visi kami ini jauh lebih besar dari itu. Kami itu adalah perusahaan yang bergerak untuk mengamankan memori dan aset generasi masa kini. Tentu ide besar ini tidak saya jalankan sendirian teman-teman semua. Saya ditemani oleh tim eksekutif yang luar biasa tentunya. Izinkan saya memperkenalkan mereka satu persatu agar teman-teman semua mengenal siapa nih di balik layar PT Collection Z ini. Yang pertama itu ada urat nadi operasional kami nih. Ada Teh Milda Khairunisa sebagai COO. Beliaulah nih yang memastikan ide gila kami bisa dieksekusi dengan rapi. Selanjutnya yang kedua itu ada penjaga gawang finansial kami. Ada 2 orang hebat di perusahaan kami ini, terdiri dari Ahmad Zaki dan Ananda Rizky Maulana sebagai CFO. Mereka lah yang menghitung valuasi dan potensi keuntungan dari bisnis ini. Dan yang ketiga itu ada suara lantang perusahaan kami ke publik, tim kreatif kami di balik strategi marketing, yaitu ada Kang Raihan Azani Helmawan dan Kang Aditya Eka Heriawan sebagai CEO. Teman-teman semua, saya ingin bercerita sedikit nih. Kita tahu kan, sekarang tren koleksi itu sedang booming. Entah itu K-pop, anime, atau trading card. Tapi, ada satu kejadian yang membuka mata saya. Saya punya teman. Dia kolektor kartu Pokemon dan photocard K-pop. Suatu hari, dia membawa koleksi seharga jutaan rupiah. Itu di dalam binder plastik murahan. Apa yang terjadi? Kehujanan teman-teman. Airnya itu merembes masuk, kertasnya lembab, berjamur dan melengkung. Dalam sekejap, aset yang nilainya itu jutaan hancur harganya. Bukan cuma rugi uang, tapi rugi perasaan. Sakit hati banget kan kalau misalkan kita mengalami kejadian yang seperti itu. Nah, di situ kami sadar masalah mendasar para kolektor saat ini adalah kesenjangan antara nilai aset dan kualitas penyimpanan. Mereka punya barang mahal, tapi rumahnya itu tidak layak. Kolektor itu membutuhkan binder yang lebih aman, lebih estetik, dan lebih personal. Mereka butuh perlindungan ekstra dan keamanan yang maksimal, bukan hanya sekedar plastik bening. Oleh karena itu, PT Collection Z itu hadir. Solusi dari kami itu adalah custom photocard binder. Kami tidak hanya menjual map, tetapi kami menjual ketenangan pikiran atau peace of mind dan kebanggaan identitas. Visi kami itu sederhana teman-teman, menjadi standar baru penyimpanan koleksi hobi di Indonesia. Selama 30 menit ke depan, kami akan membedah bisnis ini sedetail mungkin. Rekan saya Milda akan membahas siapa sebenarnya pasar atau dalam tanda kutip raksasa yang kami sasar. Yang kedua itu ada tim finance akan membedah potensi cuan dari tiap komunitas. Yang ketiga itu ada dari tim marketing nih teman-teman yang akan menjelaskan kenapa produk kami ini sangat sulit ditolak oleh konsumen. Mungkin sekian pembukaan dari saya. Untuk membedah siapa target market yang sebenarnya, saya serahkan ke panggung virtual ini kepada COO saya, yaitu Teh Milda. Silahkan.
Terima kasih Kang Murad selaku Chief Executive Officer. Baik teman-teman, mari kita berbicara data. Dalam bisnis, kita tidak bisa berasumsi. Kita harus tahu persis siapa yang akan mengeluarkan uang untuk produk ini. Di PT Collection Z, kami tidak menargetkan semua orang. Itu adalah strategi yang salah. Kami menargetkan pasar yang niche atau spesifik, tapi volumenya sangat masif dan juga loyal. Kami melakukan riset yang mendalam dan hasilnya mengerucut pada satu demografi kunci, yaitu remaja dan dewasa berusia 15 hingga 27 tahun. Kenapa range usia ini? Kenapa bukan anak SD? Kenapa atau orang tua 40 tahun ke atas? Jawabannya adalah di perilaku konsumsi. Di usia 15 hingga 27 tahun adalah fase golden age of fandom, yaitu mereka sedang aktif-aktifnya mencari jati diri. Hobi bukan sekedar kegiatan waktu luang, tapi sudah menjadi identitas. Mereka rela menyisakan uang jajan atau gaji pertama mereka demi mendukung apa yang mereka suka. Istilah anak mudanya yaitu self-reward atau healing. Membeli merchandise atau perlengkapan hobi bagi mereka adalah kebutuhan emosional. Selain itu, generasi ini sangat visual. Mereka hidup di Instagram dan juga TikTok. Mereka butuh barang yang estetik untuk dipamerkan di media sosial. Binder plastik biasa? Nggak banget. Mereka butuh binder yang mencerminkan siapa mereka. Ini adalah celah pasar yang kami masuki. Nah, dari demografi umur tadi, kami memecahnya lagi menjadi 4 segmen atau komunitas spesifik. Yang pertama yaitu adalah komunitas penggemar K-pop atau K-popers. Yang kedua ada kolektor anime card. Yang ketiga ada komunitas gamer. Yang keempat yaitu secara general atau umum, remaja usia 15 hingga 27 tahun. Kami melayani mereka semua dengan satu kesamaan benang merah. Mereka adalah kolektor yang mencari kualitas, keamanan, dan juga identitas. Kami tidak menjual produk yang sama rata ke semua orang. Kami punya pendekatan unik untuk setiap komunitas. Seberapa besar potensi uang di tiap komunitas ini? Rekan saya dari Departemen Keuangan akan menjelaskan secara rinci. Silakan Kang Jaki untuk segmen pertama. Oke, terima kasih untuk Teh Milda selaku COO dari perusahaan kami. Baik, halo semuanya, saya Zaki dari sisi finansial. Saya bakal belak-belakan aja nih. Segmen K-pop adalah cash cow atau sumber pendapatan terbesar kami. Kenapa saya yakin itu? Mari kita lihat faktanya. Indonesia adalah salah satu negara dengan basis penggemar K-pop terbesar di dunia. Setiap bulan selalu ada grup baru yang debut, selalu ada album baru yang rilis, dan di setiap album itu ada apa? Tentu saja ada photocard. Ini menciptakan siklus pembelian yang tidak putus-putus. Pasarnya sustainable dan terus bertumbuh pesat ke atas. Ini bukan tren musiman yang setahun 2 tahun hilang. Ini adalah budaya K-pop yang sudah mengakar. Apa yang membuat segmen ini menarik secara bisnis? Yaitu loyalitas dan daya beli. Fans K-pop itu sangat menghargai personalisasi dan estetika. Mereka menganggap photocard itu sebagai representasi fisik dari idola mereka masing-masing. Coba bayangkan, teman-teman punya foto orang yang tersayang. Masa sih ditaruh di tempat yang jelek? Pasti enggak kan? Begitu juga dengan mereka, fans K-pop. Foto card K-pop memiliki nilai koleksi yang tinggi. Mereka mencari solusi penyimpanan yang memberikan perlindungan ekstra dan keamanan maksimal. Tapi lebih dari itu, mereka butuh validasi identitas. Mereka butuh binder yang nyambung sama konsep grup idola mereka. Kalau idolanya konsepnya pink, bindernya harus pink.
Kalau konsepnya dark, bindernya harus hitam. Oleh karena itu, strategi kami di segmen ini adalah volume dan variasi. Target pelanggan kami yang berusia kisaran 15 hingga 27 tahun di segmen ini sangat responsif terhadap tren. Mereka membutuhkan binder custom yang lebih aman, estetik, dan personal yang mencerminkan identitas komunitas mereka. Secara hitungan kasar, jika kami mengambil 1% saja dari total fans K-pop di Indonesia, untuk membeli binder custom kami, omzet yang dihasilkan sudah miliaran rupiah. Itu baru dari K-pop, belum lagi dari segmen lain yang punya karakteristik investasi lebih kuat. Untuk segmen tersebut, partner CFO saya, Kang Ananda, akan menjelaskannya. Silakan Kang Nanda untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih untuk Kang Zaki ya. Penjelasan yang luar biasa banget ya mengenai pasar K-pop yang sangat emosional dan loyal gitu loh dari Kang Zaki. Jadi jika rekan saya Kang Zaki yaitu berbicara terkait pasar yang didorong oleh cinta, emosi, dan rasa memikat atau rasa memiliki gitu ya. Nah, izinkan saya membawa kalian semua ke sisi lain dari spektrum hobi ini. Saya di sini akan berbicara tentang pasar yang didorong oleh adrenalin, strategi, dan investasi aset gitu. Nah, di segmen ini adalah bagian komunitas gamers, TCG atau trading card game gitu ya, dan kolektor anime. Nah, mungkin teman-teman gitu ya bertanya, Nanda, kenapa kamu sebagai CFO menggunakan kata investasi untuk mainan kartu gitu? Nah, sebenarnya ya, saya itu menyadari di slide depan saya ini tidak menampilkan grafik kenaikan harga saham atau kurva pasar modal gitu. Namun, saya ini tuh ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah skenario nyata gitu. Bayangkan aja ya gitu, selembar kertas karton berukuran 6 kali 9 cm lah gitu ya. Secara intrinsik bahan bakunya tuh mungkin tidak sampai 500 rupiah. Tapi jika di atas kertas itu tercetak gambar Charizard edisi pertama gitu ya, atau Blue Eyes White Dragon, atau dengan kondisi sempurna gitu ya. Kertas ini tuh bukan lagi sekedar kertas gitu. Itu tuh adalah aset. Nah, di pasar sekunder hari ini, satu lembar kartu itu ya, saya ulangi, satu lembar kartu bisa bernilai setara dengan bisa bernilai seharga sepeda motor gitu, bahkan mobil baru, bahkan juga properti rumah mewah. Nah, fenomena ini tuh sering disebut oleh para analis sebagai cardboard gold atau emas kardus gitu. Berbeda dengan penggemar K-pop yang membeli photocard karena ingin dekat dengan idola gitu ya. Nah, para gamers ini dan kolektor TCG atau ini tuh membeli kartu dengan pola pikir seorang pialang saham gitu. Jadi mereka tuh memantau rarity atau kelangkaan, mereka tuh memantau grading atau kondisi fisiknya ya. Lalu mereka memantau atau mereka memproyeksikan resale value, nilai jual kembali gitu. Jadi ketika kita masuk ke pasar saham ini, kita tuh tidak sedang menjual tempat penyimpanan mainan. Kita tuh di sini sedang memasuki industri penyimpanan aset finansial mikro gitu. Nah, ini tuh adalah mindset yang kami bawa dalam mengembangkan produk untuk segmen ini. Nah, karena barang yang mereka pegang ini adalah aset gitu ya, maka muncul satu perilaku psikologis yang sangat kuat di kalangan gamers TCG ini, yaitu saya sebut mungkin paranoia gitu. Saya menggunakan kata paranoia ini dalam artian yang positif gitu ya, bukan yang negatif. Jadi bagi bisnis kita gitu, mereka tuh hidup dalam ketakutan konstan bahwa aset mereka akan rusak. Jadi mari kita bedah risikonya. Nah, di dunia koleksi kartu, perbedaan antara kartu yang nilainya itu 10 juta rupiah gitu ya, dengan kartu yang nilainya hanya 1 juta rupiah atau bahkan di bawahnya, terkadang itu tuh hanya terletak pada satu goresan mikroskopis gitu di ujung jari, atau sedikit saja tanda lembab yang tidak kasat mata bagi orang awam. Contoh, lecet sedikit, itu tuh nilainya tuh benar-benar bisa turun hingga 50%, bahkan lebih. Nah,
terkena debu atau minyak jari, nah itu tuh benar-benar bisa jatuh sih harganya. Bahkan jika tertekuk ujungnya, si nilainya tuh benar-benar bisa hancur nilai investasinya. Nah, jadi disinilah gitu produk binder kami masuk bukan hanya sebagai aksesoris, melainkan sebagai manajemen risiko. Kami tuh menawarkan fitur water resistant dan bahkan gitu ya acid free atau bebas asam gitu. Nah, mengapa sih ini krusial gitu ya? Ini tuh karena gitu ya, kelembaban adalah musuh nomor satu kertas. Nah, si binder biasa yang dijual murah di pasaran seringkali menggunakan plastik PVC yang lama kelamaan itu bisa menempel pada kartu dan merusak tintanya gitu. Itu tuh benar-benar mimpi buruk gitu bagi para kolektor. Nah, produk kami itu menawarkan nih fitur archival save, yang artinya kartu itu bisa disimpan di binder kami hari ini, kondisinya akan tetap sama 10 tahun ke depan. Kami juga mendesain resleting tertutup rapat gitu, zipper closure untuk mencegah debu masuk. Karena proposisi nilai kami adalah keamanan aset gitu ya, maka sensitivitas harga di segmen ini tuh sangat unik teman-teman. Mereka rela membayar harga premium. Coba aja teman-teman bayangkan jika teman-teman memiliki kartu seharga 5 juta rupiah atau bahkan 10 juta atau yang lebih mahal gitu ya. Apakah teman-teman akan menyimpan di dompet plastik seharga rupiah? Ya tentu ya kayak gimana gitu. Kartu mahal-mahal disimpan di tempat yang murah gitu, kayak nggak masuk akal banget gitu. Nah, tentu saja tidak gitu ya. Tentu pasti teman-teman tuh akan mencari perlindungan terbaik gitu. Nah, inilah sebabnya margin keuntungan di segmen gamers dan TCG ini tuh bisa kami set lebih tinggi lah gitu dibandingkan segmen lain. Kami itu tidak menjual buku kartu gitu, kami itu tidak benar-benar menjual hanya buku kartu lah. Kami itu menjual ketenangan pikiran, kami menjual asuransi fisik untuk investasi mereka gitu. Nah, selain faktor keamanan, ada juga faktor kedua yang tak kalah penting gitu, yaitu identitas dan kebanggaan. Nah, pasar anime dan manga di Indonesia itu sekarang tuh sedang meledak gitu. Tapi kolektor di segmen ini tuh berbeda dengan K-pop yang suka warna pastel cerah, imut gitu. Nah, untuk segmen gamers dan anime khususnya laki-laki gitu ya yang mendominasi pasar TCG memiliki selera estetika yang sangat spesifik gitu. Kami itu menyebutnya the gamers elite aesthetic. Ya, seperti itu. Mereka tuh melihat koleksi kartu mereka tuh sebagai achievement atau pencapaian seperti piala lah gitu. Oleh karena itu binder mereka tuh harus benar-benar terlihat gitu. Jadi anggaplah yang pertama gitu ya, harus maskulin dan elegan. Jadi kami tuh menghindari desain yang terlalu ramai. Kami tuh menggunakan warna hitam matte, abu-abu metalik atau biru navy gitu. Lalu yang kedua futuristik. Kami tuh mengadopsi elemen desain cyberpunk atau sirkuit digital. Lalu yang ketiga tematik, adaptasi tema anime populer seperti One Piece atau Chainsaw Man atau yang lain gitu ya. Namun dengan gaya yang dewasa, bukan kekanak-kanakan gitu. Jadi ketika seorang player membawa bindernya ke turnamen lokal atau pertemuan komunitas gitu ya, dan dia mengeluarkan binder dari kami gitu ya, dari tasnya. Nah, si binder itu tuh harus berbicara sebelum dia membukanya. Jadi binder itu tuh harus mengatakan, saya itu adalah pemain serius. Kartu di dalam sini tuh bukan mainan sembarangan lah gitu. Jadi ini tuh adalah intangible value gitu, nilai tak berwujud yang kami suntikan ke dalam desain kami gitu. Kami mengubah binder dari sekedar alat simpan menjadi simbol status di komunitas mereka gitu. Gabungan antara obsesi terhadap anatomi karakter anime favorit mereka dan rasa bangga sebagai gamers gitu, menciptakan loyalitas merek yang sangat fanatik gitu. Jadi mereka tuh suka dengan satu binder kami, mereka akan membeli varian lain untuk setiap deck atau set kartu yang mereka bangun, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir gitu ya, saya tuh ingin menegaskan kembali di bahwasannya potensi bisnis ini tuh
kita menghadapi pasar dengan daya beli yang kuat, yang memandang produk mereka tuh sebagai aset investasi dan membutuhkan perlindungan tingkat tinggi tanpa kompromi gitu. Meskipun saya tuh emang tidak menampilkan grafik pertumbuhannya di layar saat ini gitu ya. Namun fenomena toko-toko hobi yang menjamur di kota besar dan transaksi online kartu TCG gitu ya, yang mencapai miliaran rupiah ataupun lebih gitu ya per bulannya di Indonesia adalah salah satu gitu bukti nyata gitu. Jadi dengan binder kami yang menawarkan perlindungan aset maksimal dan desain identitas elit, kami tuh yakin dapat menguasai pangsa pasar premium ini dan memberikan profitabilitas yang sehat bagi perusahaan seperti itu. Baik ya, mungkin kita lanjutkan ke bagian value proposition. Di sini saya Raihan Azani Hamawan yang akan menjelaskan mengenai value proposition dan role saya di sini sebagai CEO atau Chief Marketing Officer. Jadi mau shout out dulu ya ke tim Finance. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat mendetail sekali, yang isinya itu sangat daging sekali ya. Tadi itu benar-benar ya melihat dari segi valuable-nya, terus juga dari segala segmen yang sangat memungkinkan itu cuannya tuh sangat-sangat besar gitu ya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan gitu ya oleh kebanyakan orang-orang juga atau kebanyakan konsumen gitu ya. Ibaratnya kenapa sih konsumen ini harus beli binder collection-Z? Kenapa sih gua ini harus beli produknya tuh di collection-Z? Kenapa kita nggak beli bindernya tuh di yang toko-toko yang lain aja, kayak di pasar grosir gitu yang bentukannya plastik, yang murah, yang lebih yang bisa lebih terjangkau mungkin ya sama semua orang juga gitu ya, karena harganya yang begitu murah. Nah, kalian mungkin pernah mendengar ya ada istilah ada harga ada kualitas. Nah, jawabannya itu ada di value proposition kami. Kami menawarkan nilai emosional yang tidak dimiliki produk massal. Poin pertama adalah sentuhan personal untuk identitas kolektor. Di era sekarang, produk massal itu sangat membosankan tentunya ya. Jadi orang itu ingin merasa dispesialkan, ingin merasa spesial. Maka dengan itu kami menawarkan fitur personalisasi. Bayangkan nih, customer itu bisa mencetak nama mereka sendiri dengan tinta emas di sampul binder. Seperti contoh di gambar yang ada di slideshow, itu kan ada nama Alexandra, atau mungkin bisa diganti juga, misalkan Raihan Collection gitu. Jadi bisa di custom lah, mau pakai nama kalian sendiri, mau ditambah kata-kata lagi pun bisa gitu. Nah, ini tuh memberikan rasa kepemilikan dan eksklusivitas. Jadi binder itu jadi one of a kind lah for you guys. Nah, fitur personalisasi ini juga sangat membuka pasar baru bagi kami, yaitu pasar hadiah. Produk kami itu sangat sempurna untuk hadiah, jadi bisa diberikan kepada orang tersayang kalian seperti mungkin pacar atau mungkin teman kalian, sahabat kalian, bahkan keluarga kalian gitu. Jadi karena di sini itu kan cakupannya umum ya, nggak hanya di segmen tadi seperti gamer atau K-popers atau untuk dan yang lain-lainnya gitu ya. Di situ bisa juga nih kalau misalkan ada foto keluarga yang dijadikan photocard misalkan. Nah, kita tuh menawarkan juga gitu fitur seperti itu gitu. Jadi bisa gitu teman-teman yang ingin mendokumentasikan foto keluarga kalian jadi photocard. Nah, bisa disimpan juga di photocard binder custom ini gitu ya. Ya, kayak kebayang nggak sih bingungnya cari kado gitu ya buat teman yang kirim 1.000 juga. Nah, dengan collection-Z itu masalah akan selesai guys. Kasih saja binder dengan nama mereka. Itu hadiah yang sangat thoughtful dan bermakna. Nah, ini pun strategi marketing kami untuk menjangkau non-kolektor yang ingin membeli kado. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin keduanya, kebebasan kreatif tanpa batas. Kami sangat memahami, setiap koleksi itu pasti memiliki keunikan tersendiri. Kami memberikan jaminan kustomisasi tanpa batas. Konsumen itu jadi punya kendali lebih. Kemampuan kami itu untuk melakukan adaptasi tema koleksi yang sangat tinggi. Ini itu sangat memungkinkan kami menjangkau semua vendor gitu ya. Seperti misalkan vendornya K-pop gitu.
Rata-rata maksudnya ada orang juga yang dia tuh ngefans K-pop tapi nggak semua gitu. Contohnya misalkan di boybandnya aja atau di girl bandnya aja. Contohnya kayak yang sekarang mainstream deh, BTS. Itu kita bisa menyesuaikan template-nya seperti itu. Mau fandomis anime tahun 90-an pun bisa gitu, yang jadul-jadul gitu ya. Nah, fleksibilitas ini adalah kekuatan utama kami dibanding kompetitor yang hanya menjual desain stok saja. Itu dari sisi rasa dan emosi. Tapi customer juga butuh bukti fisik untuk kualitas produk. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan, sekarang giliran teman saya atau rekan saya, Kang Adit, yang membantu saya untuk di bagian CEO atau Chief Marketing Officer untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Maka Kang Adit, saya persilakan untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Kang Rehan atas pemaparan yang sangat menggugah emosi itu ya. Nah, namun seperti pepatah lama bisnis, emosi memancing orang yang membeli, tetapi logika yang membuat mereka setia dan berulang kali membeli. Nah, ini adalah inti dari peran saya sebagai CMO ya, yaitu memastikan bahwa keputusan pembelian mereka didukung oleh akal sehat dan kualitas yang tak tertandingi. Setelah hati tergugah, kita harus meyakinkan pikiran bahwa produk ini adalah investasi jangka panjang yang tepat. Proposisi nilai ketiga kami yaitu berfokus pada kualitas fisik yang kami disebut sebagai perlindungan maksimal dengan sentuhan yang mewah. Kami tahu bahwa di balik setiap pembelian binder ada kekhawatiran yang sangat mendasar, yaitu apakah koleksi saya yang sangat berharga ini benar-benar aman dari kerusakan lingkungan. Nah, kami tidak main-main ya soal kualitas. Jadi kami tidak hanya menawarkan perlindungan standar, tapi juga kami memberikan perlindungan ekstra yang dapat dirasakan dan dapat diuji. Nah, jadi untuk ada 2 poin yaitu yang pertama itu ada peningkatan kualitas material, yaitu bahan yang kami gunakan yaitu adalah bahan premium, yaitu PU leather ya. Jadi izinkan saya menekankan bahwa ini bukan sekedar kulit sintetis biasa yang mudah mengelupas dalam hitungan bulan. Pilihan material ini adalah hasil riset kami untuk mencapai perpaduan sempurna atas durabilitas, fungsionalitas, dan estetika. Nah, mengapa pilihan ini sangat strategis? Yaitu jadi untuk PU leather ini memberikan tampilan elegan dan berkelas yang sangat menaikkan status dan kebanggaan kolektor saat memamerkan koleksinya. Yaitu saat dipegang, teksturnya itu rasanya premium, padat, dan substansial. Nah, ini memberikan user experience yang mewah. Jauh dari kesan plastik murahan yang mudah tertekut atau berbau ya. Jadi sentuhan ini adalah bagian integral dari persepsi nilai produk kami. Nah, untuk poin yang kedua yaitu fitur keamanan ganda atau the game changer ya. Nah, jadi ini adalah fitur andalan kami yang menjadi pemain kunci pembeda di pasar, yaitu water resistant dan mudah dibersihkan. Ini adalah jaminan keamanan ganda. Terdapat kerusakan fisik yang paling umum dan tak terduga, yaitu musuh utama para kolektor, yaitu adalah cairan ya. Nah, coba bayangkan skenario yang realistis saja. Kopi tumpah, air hujan memercik, atau bahkan tangan yang sedikit berminyak. Saat pemegang binder, sebuah insiden kecil bisa menghancurkan kartu koleksi yang nilainya sudah setara dengan melebihi harga motor atau gawai mewah. Kami memiliki bukti visualnya, yaitu foto produk kami menunjukkan cairan disiram langsung ke atas permukaan binder. Namun yang terjadi adalah efek beading ya, cairan hanya tertinggal di permukaan dan tidak meresap ke dalam material. Nah, sehingga tidak menjangkau koleksi di dalamnya itu, cairan hanya perlu diusap atau dibersihkan saja. Nah, bagi kolektor yang kartunya bernilai tinggi, fitur ini adalah penyelamat hidup. Ini adalah ketenangan pikiran yang kami kemas dalam produk berkualitas tinggi. Kami tidak hanya menjual binder, kami menjual asuransi fisik untuk hobi yang mereka cintai. Nah, jadi secara logis dan fungsional memilih collection G adalah pilihan yang paling aman, paling cerdas,
dan paling berkelas. Ini adalah keputusan logika yang membuat konsumen kami setia. Nah, setelah perlindungan aset terjamin, mari kita beranjak ke aspek yang tak kalah penting, yaitu identitas. Koleksi adalah cerminan diri, koleksi adalah komunitas, dan setiap komunitas butuh representasi yang otentik. Nah, proposisi keempat kami menjawab kebutuhan emosional sekaligus sosial, ini desain spesifik untuk komunitas dan fandom. Kami memahami bahwa kolektor K-pop memiliki psikografi dan selera yang berbeda 180 derajat dari kolektor trading card game atau TCG. Ini adalah ranah yang sangat personal, bahkan sakral, jika produk lain menawarkan desain generik atau one size fits all. Nah, Collection G ini hadir dengan desain yang mengurasi selera tiap komunitas secara mendalam dan profesional. Kami telah melakukan penelitian pasar yang ekstensif dan berinteraksi langsung dengan leader dan anggota para fandom untuk memastikan desain kami dengan selera mereka itu selaras gitu ya. Jadi kami berbicara bahasa visual dengan mereka. Nah, untuk edisi K-pop, desain kami fokus pada estetika minimalis, pastel fillet, dan chic look yang kekinian. Mengapa kami memakai produk seperti itu? Karena di sini binder harus berfungsi sebagai kanvas yang netral. Desain ini memungkinkan photocard idola mereka untuk menjadi pusat perhatian dan bintang utamanya, sementara binder berfungsi sebagai bingkai yang elegan dan premium. Kami menawarkan statement yang tenang dan berkelas. Untuk seri anime dan manga, kami bekerja sama dengan ilustrator dan seniman komunitas untuk menciptakan desain yang artistik, dinamis, dan berkarakter kuat. Menangkap esensi dari genre shonen yang heroik, shoujo yang romantis, atau mecha yang futuristik. Jadi setiap sampul adalah penghormatan terhadap lore dan semangat dari dunia yang mereka cintai, menjadikannya koleksi yang layak dipajang. Nah, untuk gamer atau trading card game, desainnya harus memacarkan kekuatan atau strategi dan aura kompetitif. Oleh karena itu, seri ini tampil dengan desain yang futuristik, geometris, dan berkesan armor atau perangkat keras yang berteknologi tinggi. Ini bukan hanya tempat penyimpanan buat medan perdagangan. Nah, dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa setiap komunitas mereka diwakili dan dihargai oleh desain eksklusif kami. Kami membantu mereka untuk memamerkan identitas dan passion mereka, bukan hanya menyimpan koleksi mereka. Binder Collection G juga menjadi perpanjangan dari personal brand dan gaya hidup mereka. Baik, mungkin kejelasan dari CMO seperti itu. Saya kembalikan kepada Kang Murad atau Kak CEO. Oke, terima kasih Kang Adit atas penjelasannya. Terima kasih juga rekan-rekan semua atas penjelasan yang sangat-sangat bagus. Gimana teman-teman atas penjelasan dari rekan-rekan saya? Bagus banget kan? Apalagi produk-produk yang kita nanti bakal tawarkan gitu. Baik teman-teman sekalian, kita sudah menghabiskan hampir 30 menit lebih. Kita telah membedah juga angka, terus juga kita telah melihat produknya, bahkan kualitas dari produk custom Portoga Binder itu sendiri. Tapi di 5 menit terakhir ini, izinkan saya Murad sebagai CEO mengajak teman-teman semua mundur satu langkah terlebih dahulu. Mari kita lihat gambaran besarnya. Mengapa kita semua ada di Meet ini? Selama sesi tadi kan kita membahas tentang Gen Z ya kan, tentang K-pop fans, tentang gamers. Mungkin bagi sebagian orang di luar sana ini tuh terdengar seperti mainan anak muda. Tapi bagi kita yang memiliki insting bisnis, kita tahu ini itu bukan hanya sekedar mainan, tapi adalah ekonomi fanatisme. PT Collection Z ini tuh hadir bukan karena kebetulan. Kami hadir karena kami melihat sebuah celah besar yang menganga di pasar. Teman-teman semua, mari kita ingat kembali kolektor hari ini yang menghabiskan jutaan bahkan puluhan juta rupiah untuk selembar photocard langka atau limited edition
Pertanyaannya adalah, di mana mereka menyimpan aset berharga itu? Di dalam kotak sepatu kah? Di laci yang lembab kah? Atau di dompet plastik murahan yang justru malah merusak tintanya seiring berjalannya waktu? Itulah masalah nyata yang kami temukan. Ada ketimpangan antara nilai aset yang dimiliki dengan kualitas tempat penyimpanannya. PT Kolesenzi hadir dengan paket lengkap untuk menutupi celah-celah tersebut nih teman-teman. Yang pertama, target pasar yang jelas dan loyal. Mereka yang tidak segan mengeluarkan uang demi hobi. Yang kedua itu ada solusi nyata. Jadi maksudnya adalah keamanan arsip atau archival quality yang berpadu dengan estetika modern. Dan yang ketiga itu ada kualitas tinggi nih teman-teman, fitur custom dan water resistant yang tadi sudah didemokan oleh rekan-rekan saya. Kami juga tidak hanya menjual tempat penyimpanan untuk kartu-kartu tersebut, tapi kami juga menjual ketenangan pikiran bagi para kolektor. Oke, gitu teman-teman. Mungkin hanya segitu ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Kami juga membuka form diskusi bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait produk dari yang akan kami tawarkan ini. Terakhir mungkin yang ingin saya ucapkan buat teman-teman semua adalah jangan lupa membeli produk dari PT Kolesenzi, yaitu photocard custom, atau custom photocard. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.